Sidang tahunan MPR yang mestinya menjadi acara kenegaraan justru dijadikan Ketua MPR Zulkifli Hasan sebagai ajang untuk mengkritik pemerintah. Selain forumnya kurang tepat, substansi kritik juga dinilai tidak akurat. Berdasarkan ketentuan pasal 6. Suasana kompetisi politik jelang pemilu 2019 sudah terasa di sidang tahunan MPR 2018 hari ini. Dalam pidato pembukaan, Ketua MPR Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Oposisi PAN menyisipkan kritik pedas terhadap pemerintah. Nilai tukar rupiah yang menurun dan jumlah utang yang meningkat menjadi sorotan Zulkifli. Ia juga menyebut penurunan rasio Gini terjadi lebih karena adanya penurunan pendapatan masyarakat kelas atas. Dan kami mensyukuri penurunan Gini rasio dicapai oleh pemerintah dari sekitar 0,41 menjadi 0,39 saat ini. Walaupun turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah. Golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya. Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga. Pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli mereka tidak tergerus. Bapak Presiden, ini titipan emak-emak, titipan rakyat Indonesia agar harga-harga terjangkau, terutama kebutuhan sehari-hari. Namun kritik Zulkifli ini langsung dijawab Presiden Joko Widodo yang berpidato setelah pidato Ketua MPR. Alhamdulillah, dengan kerja bersama, tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,70% menjadi 5,13%. Selain itu, untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, pemerintah bekerja menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok, menyalurkan program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, serta mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan non-tunai agar lebih tepat sasaran, dan cakupannya akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta penerima manfaat pada tahun 2019. Dengan kerja nyata, rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan terus kita turunkan, yang saat ini berhasil kita turunkan dari 0,406 menjadi 0,389. Sejumlah kalangan bahkan mengkritik balik Zulkifli Hasan. Selain forumnya tidak tepat, substansi kritik Ketua Umum PAN ini juga tidak akurat. Saya kira pidatonya Ketua MPR tadi Pak Zulkifli Hasan ya, itu terlalu genit. Terlalu genit? Ya, terlalu genit. Kenapa, Bang? Ini pidato genit lah. Kenapa pidato genit? Karena konteks pidato itu bukan di dalam otoriti atau tugasnya MPR. Substansinya juga kurang tepat. Karena faktanya adalah apa? Gini rasionya mengecil 0,389 tahun 2018 dan kita harapkan itu nanti 0,38 di tahun 2019 ya. Itu turunnya jauh diimbangi dengan peningkatan income per kapita. Jelang kompetisi pemilu legislatif dan pemilu presiden, tensi politik memang naik. Namun semua pihak harus tetap memperhatikan etika dan fatsun politik. Tim Liputan, Metro TV. Kritik Ketua MPR Zulkifli Hasan di sidang MPR dinilai tidak tepat baik forum dan juga substansinya. Nah, benarkah ini? Sudah hadir bersama kami staf khusus Presiden bidang ekonomi Profesor Ahmad Erani Yustika dan anggota Komisi 11 dari fraksi PDIP Hendrawan Supratrekno. Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada 3 hal yang dititik beratkan oleh Zulkifli Hasan dalam pidatonya soal kesenjangan, turunnya pendapatan masyarakat dan juga kestabilan harga. Kalau kita fokus misalnya di daya beli masyarakat yang menurun, benarkah itu? Karena ini katanya ada titipan emak-emak, titipan rakyat Indonesia agar harga-harga terjangkau. Betulkah memang harganya itu tuh nggak stabil sehingga daya beli masyarakat menurun? Oke, jadi kita berbicara dengan data saja yang paling gampang dan itu akan bisa dibaca oleh semua orang dengan kacamata yang sama. Inflasi pada tahun 2014 8,36%, dan kemudian 3 tahun berikutnya 2015, 2016, dan 2017
selalu di bawah 3,6%. Bahkan sampai semester 1 tahun 2018 ini inflasi 3,18%. Ya. Itu artinya pengendalian harga dilakukan dengan amat sigap sehingga inflasi menjadi rendah tadi itu. Nah, kalau kemudian masih ada beberapa pihak yang menunjuk beberapa komoditas, ini sekedar contoh saja. Ada 3 komoditas penting yang menjadi perhatian publik. Beras, kemudian harga telur dan daging sapi. Supaya lebih enak kita pakai 3 tahun yang bisa sama-sama diperbandingkan. Tahun 2012 sampai 2014 dan tahun 2015 ketika pemerintah ini tahun pertama sampai tahun 2017. Rata-rata kenaikan harga beras pada tahun 2012 sampai 2014 itu adalah 10,9%. Sedangkan tahun 2015 sampai 2017 itu 5,1%. Untuk harga telur itu naiknya yang pertama tadi periodenya 14,3%. Sedangkan periode yang kedua 2,6%. Terakhir harga daging sapi itu naik 29,2%. Ini. Nah, yang pertama, yang kedua itu 10,1%. Betul ada inflasi, betul ada kenaikan untuk beberapa harga pangan tertentu seperti yang saya contohkan tadi itu, tapi jauh lebih terkendali, jauh lebih rendah sehingga isu, rumor, opini mengenai penurunan daya beli tadi itu sebetulnya tidak ditopang oleh data. Tidak ditopang oleh data. Jadi sebenarnya Pak Hendrawan, berbahaya dong kok disampaikan dengan dalam forum sidang MPR seperti ini, begitu tapi nggak berbasis data yang akurat. Jadi ada politisi baper yang bawa perasaan, tapi ada politisi juga caper, cari perhatian. Jadi saya kira tadi memang agak dimulai dengan bergurau, kemudian masuk ke kritik dan sebagainya. Tetapi sekali lagi data yang digunakan kami lihat tidak bersumber pada otoritas resmi, dalam hal ini BPS. Jadi itu sebabnya kalau kita menggunakan data harus jelas sumbernya dan tahun yang dipakai atau acuan yang digunakan itu harus jelas. Dalam forum seperti sidang tahunan MPR yang sangat penting seperti ini, kita tidak bisa asal jeplak. Tapi juga tadi sempat dikatakan di sana Zulkifli Hasan di sini menyatakan bahwa kami mensyukuri Gini rasio turun ke level 0,9 dari sebelumnya 0,41. Namun pemerintah tetap perlu menjaga barang-barang harga kebutuhan rumah tangga agar daya beli mereka tidak tergerus, dan dikatakan di sini juga untuk kelas atasnya di sini daya beli masyarakatnya turun. Betulkah ada data seperti ini? Memang ada daya beli masyarakat yang turun? Kalau fokusnya itu masyarakat golongan menengah ke bawah, itu biasanya cara menghitungnya dibagi dalam 3 kelompok, 40% golongan berpendapatan paling rendah, 40% menengah, dan 20% yang paling atas. Lagi-lagi datanya itu justru 40% penduduk dengan pendapatan yang paling bawah, kue ekonomi yang diterimanya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dan itu yang kemudian ditunjukkan oleh Gini rasio yang makin turun tadi itu. Tidak mungkin kalau 40% golongan menengah ke bawah tadi itu kue ekonomi yang diterima makin kecil atau membesar, kalau kemudian rasio Gininya itu turun, itu tidak mungkin. Jadi itulah data yang sebetulnya ada. Itu data yang sebenarnya. Jadi mungkin ada data yang salah tafsir menurut saya, Prof. Erani. Memang ada dalam 1-2 kuartal terakhir simpanan di perbankan yang kategori tinggi itu memang agak menurun, sementara yang di bawah ini agak naik. Terus ini ditafsirkan bahwa ada pendapatan yang menurun. Padahal yang di atas ini yang kami dengar adalah mereka sudah mulai berani untuk melakukan investasi. Jadi investasi dari kelompok penyimpan atas ini ditafsirkan sebagai penurunan pendapatan. Jadi orang nggak spending, justru invest, begitu trennya. Itu yang laporan yang kami terima dari Otoritas Jasa Keuangan seperti itu. Ya, jadi bisa dilihat dari banyak sisi lah. Tetapi dari hampir semua data tadi itu kita menjumpai suatu keadaan di mana ekonomi tumbuh, keadilan betul-betul bisa ditegakkan, dan secara makroekonomi, kemandirian ekonomi itu sedang didaki oleh pemerintah. Baik, baik. Kita juga akan bahas beberapa poin lain setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.